samawi, ada agama ardi. Agama samawi itu ajaran awalnya sama. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajarannya sama. Apa ajarannya sama? Menyembah Tuhan yang esa. Kalau begitu, kitab Taurat, Zabur, Injil, di dalamnya kitab-kitab yang asli itu menyuruh untuk menyembah Allah yang esa, yang satu. Barulah mulai ketika generasi pertama nggak ada, kedua nggak ada, tiga, banyak pelencengan-pelencengan sehingga yang disembah bukan lagi Allah. Bukan lagi Allah. Makanya Allah tutup dengan apa? Dengan Al-Quran. Di sana Allah sampaikan kritikan kepada kitab-kitab yang turun terdahulu. Ternyata di sana ada perubahan-perubahan oleh pemuka-pemuka agamanya. Kritikan itu ada di dalam Al-Quran. Mereka merujuk kepada yang asli, mereka tetap menyembah Allah yang satu. Umatnya Nabi Isa sama dengan umat Nabi Muhammad kalau mereka berpegang kepada kitab yang asli awal. Hebatnya Al-Quran, Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu dengan yang hari ini kita baca sama letaknya, sama bunyinya, sama bacanya sama. Tapi kalau kamu lihat ada kitab suci yang diturunkan 1400 tahun yang lalu dengan sekarang, jangankan ratusan ribu tahun, per 100 tahun aja, bahkan per 5 tahun aja sudah beda isinya. Isinya. Nah, Allah sampaikan, Allah sampaikan semua yang terjadi ini diizinkan, tapi kembali dia ternyata menyembah bukan kepada Allah, dia menyembah bukan kepada Allah. Ya ada izinnya, karena kalau tidak ada izin tidak terjadi, tapi dia tidak mendapatkan ridho Allah. Nanti ada konsekuensinya. Kenapa kok ada konsekuensi? Karena sudah dikasih modal berupa akal, pengetahuan. Di sini ada Quran, di sini ada tuntunan Nabi, semuanya sudah dikasih. Rambu-rambu ini sudah dikasih. Ketika orang tidak mengindahkan rambu-rambu ini, ya konsekuensinya harus siap menanggung. Ya, konsekuensinya. Gitu loh. Seperti halnya begini. Raisa mau keluar dari rumah berangkat ke kampus. Lalu ada yang ngasih tahu, kata ibunya, Raisa, sekarang lagi banyak razia zebra, lalu lintas tuh. Kamu harus pakai helm, siapkan SIM, STNK, lalu motor kamu juga jangan bermasalah. Lalu tidak mengindahkan itu. Aturan itu tidak diindahkan. Ketika kamu keluar tiba-tiba ada razia, kamu ditilang. Itu namanya konsekuensi. Allah sudah berikan kepada kita berupa akal inilah yang akan mencerna baik dan buruk. Lalu Allah juga turunkan kitab suci, di sini ada tuntunan, silakan gunakan akal untuk melihat kitab suci. Gitu loh. Makanya tidak sedikit orang menggunakan akalnya mendapatkan hidayah. Orang mendapatkan hidayah ada dengan akalnya, ada dengan kajiannya, ada dengan ilmunya dan lain-lain. Itu ya. Baik, begitu Raisa. Fernanda silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak, nyambung dengan materi khalifah tadi, satu pemimpin. Jadi di sini kan jika suatu kalangan atau kelompok yang dipimpin oleh seorang khalifah atau seorang pemimpin itu melakukan zalim atau sebuah dosa tanpa sepengetahuan si pemimpinnya, apakah dosa-dosanya juga tetap ditanggung oleh seorang pemimpin tersebut Pak? Dan di sini kan kayak juga di negara demokrasi ya Pak, bagaimana hukumnya kita tentunya juga tetap sebagai pemimpin juga harus memuliakan agama lain Pak. Kayak misalkan setiap hari-hari besar kita mengucapkan salamat dan lain-lain, itu apakah ada hukumnya Pak? Karena menurut dari surat Al-Kautsar ya Pak, ayat 6, itu kan untukmu agamamu dan untukku agamaku ya Pak. Tapi itu sebenarnya ditafsirkan untuk tetap teguh terhadap agama masing-masing Pak. Nah, bagaimana hukumnya dari seorang pemimpin demokrasi yang juga harus memuliakan agama lain? Terima kasih. Baik, makasih Fernanda. Menurut Bapak, yang tepat itu bukan memuliakan agama lain, tapi toleransi dengan agama lain. Toleransi.
Toleransi itu artinya kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, dan orang lain juga tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada kita. Kita ke masjid, monggo Anda mau ke masjid. Dia ke tempat ibadahnya, monggo silakan, tidak kami halangi. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Jadi tidak menghalangi keyakinan orang dan tidak menghalangi ibadah orang lain ke tempat ibadahnya. Nabi itu punya tetangga Yahudi, punya kenalan Nasrani. Tapi Nabi biasa saja dengan mereka. Bahkan orang-orang yang non-muslim dan dia baik kepada kita, namanya kafir dhimmi. Seorang kafir yang harus dilindungi oleh kita. Tidak boleh karena beda agama lalu kita sinis bahkan membunuh, nggak boleh. Mereka itu kafir dhimmi, beda agama dengan kita, tapi mereka baik dengan kita. Kalau kafirnya harbi, kafirnya yang sentimen sama kita, pengen bunuh kita, menyerang kita, baru melakukan perlawanan. Ya, jadi kita harus selalu toleransi. Anda punya kawan Nasrani, Yahudi, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu, boleh Anda berteman, nongkrong bareng, makan bareng boleh. Tapi urusan ibadah baru. Lakum dinukum waliyadin itu artinya ketika urusan ibadah kita tidak boleh maksa kepada mereka, mereka juga tidak punya hak maksa kepada kita. Makanya lakum dinukum waliyadin. Oke, tuh. Kemudian pemimpin itu dia akan diminta pertanggungjawaban atas peraturan kebijakan yang dia keluarkan kepada rakyatnya. Tapi kalau pemimpin tidak memberikan kebijakan yang maksiat, berdosa, ya dia tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Contoh gini, masyarakat atau rakyat mabuk, pemerintah sudah jelas mabuk, tidak boleh narkoba dan lain. Tiba-tiba ini rakyatnya ada melakukan maksiat, ya dia urusan sendiri, tidak ada urusan dengan pemerintah. Tapi kalau pemerintah melegalkan, pemerintah inilah yang nanti akan masyarakat ketika melakukan maksiat itu. Kenapa? Ya, maksiat atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, ini menurut tidak terjadi. Dibolehkan main slot. Oh, contohnya nih, ada aturannya. Orang pada main semua. Dibolehkan orang minum minuman keras, ya kan? Contohnya gitu. Ini kebijakan dari pemerintah. Maka pemerintah menanggung dosa semua orang yang mabuk, semua orang yang judi. Kenapa? Karena orang melakukan itu punya payung hukum dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan itu, tidak ada aturan membolehkan maksiat, dosa dan lain-lain, tiba-tiba rakyat yang melakukan dosa, itu urusan masing-masing. Ya, urusan masing-masing. Begitu Fernanda ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rifa, silakan. Pak izin nanya, tadi saya mau ngebahas yang tadi sih Pak, yang materi kelompok 3 kan sempat mention yang proses penciptaan manusia itu. Ya. Hanya kan di sini ada orang yang percaya kalau misalnya kita itu dari evolusi kan, padahal kayak kita itu udah pasti banget dan fix banget itu kita keturunan dari Nabi Adam itu. Yeah. Aku mau nanya kayak kenapa bisa ada perbedaan kepercayaan itu antara evolusi dan Nabi Adam? Iya. Makasih Rifa. Jadi teori evolusi itu kan dari Darwin. Oke, Darwin. Dan backgroundnya Darwin ini bukan Muslim. Ya. Sedangkan Nabi Adam ini adalah itu ada di dalam Al-Quran. Mau tidak mau itu menjadi rujukan semua orang Islam. Oke. Faktanya menjelaskan bahwa Nabi Adam itu bukan makhluk pertama di dunia. Tapi Nabi Adam adalah manusia pertama di dunia. Sehingga ketika Darwin dan timnya meneliti ini ada fosil yang usianya lebih tua dari Nabi Adam, nggak ada masalah. Karena memang Nabi Adam bukan makhluk pertama di dunia. Sebelum Adam diturunkan sudah banyak makhluk. Ya kan? Wallahu alam jenisnya seperti apa. Gitulah.
Makanya kan kalau dilihat dari fosil-fosilnya kan ada seperti manusia bisa berjalan dan lain, akhirnya kan orang ngarang-ngarang digambarlah seperti ini bentuknya. Itu. Jadi Nabi Adam itu bukan makhluk pertama. Sebelum Nabi Adam diturunkan sudah banyak makhluk di dunia ini. Ya kan? Barulah Nabi Adam diturunkan sebagai manusia pertama. Jadi kalau nanti ditemukan ada fosil lebih tua dari Nabi Adam, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, karena fosil itu bisa jadi makhluk lain. Tapi kalau ditemukan fosil manusia pertama lebih tua dari Nabi Adam, nah ini baru masalah. Karena Nabi Adam menjadi manusia pertama. Bisa jadi yang ditemukan adalah bukan fosil manusianya, tapi fosil mirip manusia. Ya, jadi Nabi Adam ini adalah manusia pertama di dunia. Nah, kita tahu tentang dunia dari siapa? Dari Allah yang menciptakan dunia. Allah sendiri yang menciptakan dunia, jagat raya ini. Allah menyampaikan informasi tentang dunia di mana? Di Al-Qur'an. Kan gitu, di Al-Qur'an. Nah, sekarang teori Darwin kan dibantah bukan hanya oleh orang Islam. Setelah teori Darwin itu muncul, banyak yang menentang, ilmuwan dari golongan mereka juga yang tidak setuju dengan teori evolusi itu. Itu kan teori. Satu teori bisa dibantahkan dengan teori-teori yang lain. Sedangkan Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah ada yang bantah bahwa Nabi Adam menjadi manusia pertama. Ya, gitu. Begitu ya, Arifah ya. Baik, kawan-kawan, terima kasih. Kelompok 3, terima kasih. Tolong kelompok 3 PPT-nya perbaiki ya. Tolong ditambahkan 20 slide. Nanti dikirim ulang ke Mas. Ya. Untuk pekan depan, kelompok 4. Siapa kelompok 4?